Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komentar supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu angin dari arah puncak Merapi terasa berbeda. Bukan sekadar dingin, tapi berat. Seolah membawa beban dari alam gaib. Nama saya Sukardi. Sejak muda saya dipercaya menjadi juru kunci jalur lama di lereng Merapi, wilayah yang jarang dilewati warga biasa. Tugas saya bukan hanya menjaga jalur dan situs, tapi juga mendengarkan tanda-tanda yang tak semua orang mau atau mampu mendengar. Beberapa minggu sebelum erupsi besar tahun 2010 itu terjadi, Merapi mulai berbicara dengan caranya sendiri. Malam pertama, saya terbangun karena suara langkah kaki di halaman rumah juru kunci. Padahal jelas, tidak ada jadwal tamu. Langkah itu pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Saat saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau belerang tipis bercampur wangi bunga kantil. Itu pertanda yang sangat tidak baik. Sebagai juru kunci, saya tahu betul arti bau itu. Biasanya muncul saat penjaga lama sedang turun gunung. Beberapa hari kemudian, saya naik ke jalur atas untuk mengecek mata air. Di sana saya melihat sesuatu yang membuat kaki saya lemas. Di sebuah batu besar, tempat saya biasa bersemedi, ada jejak telapak kaki. Bukan kaki manusia. Ukurannya besar, jarinya panjang, dan bekasnya hangus seperti bekas bara api. Saat itu Merapi belum berstatus awas. Warga masih naik turun gunung, petani masih berkebun seperti biasa. Tapi alam sudah memberi peringatan lebih dulu. Malam berikutnya, saya bermimpi bertemu seorang kakek berjubah abu-abu. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya berat dan dalam. Wektu wis jedhak ki, sing ora krungu bakal ditinggal. Saya terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin mengalir deras. Di luar rumah, Merapi mengeluarkan suara gemuruh pelan. Seperti orang tua yang sedang menahan amarah. Sejak malam itu, binatang mulai turun gunung. Monyet, ular, bahkan kijang melewati halaman rumah warga tanpa rasa takut. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Semua diam. Seolah tahu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bersiap bangkit dari perut Merapi. Saya ingin memperingatkan warga, tapi siapa yang mau percaya cerita juru kunci tentang bau kantil, mimpi kakek berjubah abu-abu, dan jejak kaki hangus? Malam itu saya hanya bisa duduk menghadap puncak Merapi, membaca doa perlahan, sambil mendengar gunung itu menghela napas panjang, seperti makhluk hidup yang sedang bersiap melepaskan murkanya. Dan itulah awal dari semua kejadian mengerikan yang akhirnya membawa Merapi pada erupsi paling mematikan dalam hidup saya. Malam semakin larut, namun mata saya tak bisa terpejam. Suara panggilan itu masih terngiang di telinga, berulang-ulang menyebut nama saya, seolah tahu persis di mana saya berada. Di luar rumah, anjing-anjing kampung melolong bersahutan. Bukan lolongan biasa, tapi panjang dan penuh ketakutan. Ayam-ayam mendadak berisik, lalu senyap seketika. Seperti ada sesuatu yang lewat dan membuat mereka membeku. Saya memberanikan diri keluar rumah. Langit di atas Merapi berwarna kemerahan, bukan seperti senja, tapi seperti bara api yang tertutup asap tipis. Tanah di bawah kaki terasa hangat.
Bahkan batu-batu kecil pun seperti baru saja dijemur api. Di kejauhan, saya melihat sosok berdiri di jalur pendakian lama. Tingginya melebihi manusia, tubuhnya hitam pekat, dan dari kepalanya keluar asap tipis. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah perkampungan. Saat itu saya sadar, penjaga-penjaga lama benar-benar telah turun. Saya membaca doa perlahan, tangan gemetar memegang tasbih tua peninggalan guru saya. Sosok itu tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk ke arah desa. Bukan ancaman, melainkan peringatan. Keesokan paginya, beberapa warga datang mengadu. Mereka mendengar suara gamelan dari dalam tanah, tepat di bawah rumah mereka. Ada pula yang melihat iring-iringan orang berpakaian adat Jawa berjalan menuju gunung saat tengah malam, tapi lenyap begitu didekati. Saya mencoba meminta warga bersiap-siap, mengemasi barang, memindahkan ternak, dan tidak menantang alam. Namun sebagian hanya tersenyum, menganggap semua ini cerita lama juru kunci. Sore harinya, Merapi kembali mengeluarkan suara gemuruh yang lebih keras. Debu tipis mulai turun seperti hujan abu, padahal belum ada pengumuman resmi apapun. Saat matahari tenggelam, saya kembali mendengar suara itu. Kali ini bukan hanya memanggil, tapi berbisik tepat di telinga saya. Sing ora lunga, bakal dijupuk bareng gunung. Tubuh saya lemas. Saya tahu, waktu yang diberikan hampir habis. Malam itu saya duduk menghadap Merapi, menyalakan dupa, dan membaca doa-doa yang diajarkan para pendahulu. Di kejauhan, saya melihat cahaya merah menyala dari puncak, disertai dentuman pelan seperti pintu raksasa yang sedang dibuka. Dan di dalam hati saya, ada keyakinan yang tak bisa ditolak lagi. Merapi tidak akan menunggu manusia siap. Manusialah yang seharusnya bersiap, sebelum gunung benar-benar bangun dari tidurnya. Di episode berikutnya, saya akan menceritakan saat tanda-tanda itu berubah menjadi teror nyata, ketika warga mulai menghilang satu persatu, dan Merapi mulai menuntut tumbalnya. Hari-hari setelah itu terasa lebih pendek, seolah waktu ikut menyusut bersama kesabaran Merapi. Pagi belum benar-benar terang, ketika saya dikejutkan oleh ketukan keras di pintu. Seorang warga, wajahnya pucat, napasnya terengah, berkata bahwa semalam adiknya tidak pulang dari ladang yang berada di jalur atas. Kami berangkat bersama beberapa orang lelaki desa. Kabut turun rendah, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Anehnya, suara hutan menghilang. Tidak ada burung, tidak ada serangga, bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Di dekat ladang, kami menemukan caping dan cangkul tergeletak di tanah. Tanah di sekitarnya hitam dan hangus, seperti tersiram api dari dalam bumi. Namun tidak ada jejak tubuh, tidak ada darah, hanya bau belerang yang menusuk hidung. Saat itulah saya mendengar suara langkah kaki dari balik kabut. Bukan satu, tapi banyak. Langkah itu teratur, pelan, seperti iring-iringan panjang. Saya memberi isyarat agar semua diam. Dari balik kabut muncul bayangan-bayangan tinggi dengan tubuh berasap. Mereka berjalan tanpa menyentuh tanah, melintas tepat di hadapan kami. Salah satu dari mereka berhenti. Kepalanya menoleh ke arah saya, dan suara berat itu kembali terdengar. Sing Gusti Weling, bakal selamat. Sing ngeyel dari bagian saka gunung. Warga di samping saya jatuh berlutut, menangis ketakutan. Saya sendiri hanya bisa menunduk, membaca doa sekuat yang saya mampu. Setelah bayangan itu menghilang, kabut perlahan menipis. Namun adik warga itu tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, kami hanya menyebutnya sebagai yang dipanggil gunung. Kabar menghilangnya orang cepat menyebar.
beberapa warga mulai turun ke pengungsian, tapi sebagian masih bertahan, merasa belum melihat bahaya yang nyata. Malamnya, Merapi bergemuruh lebih lama dari biasanya. Getarannya terasa sampai ke dada, membuat jantung berdetak tak beraturan. Saya kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, Merapi terbuka seperti mulut raksasa. Dari dalamnya keluar cahaya merah menyilaukan dan suara-suara memanggil nama-nama manusia satu persatu. Nama saya disebut paling akhir. Saya terbangun dengan teriakan tertahan. Di luar, abu mulai turun lebih tebal, menutupi atap rumah dan dedaunan. Saat itu saya sadar, ini baru permulaan. Gunung belum meledak, tapi ia sudah mulai mengambil apa yang ia anggap miliknya. Dan di episode selanjutnya, saya akan menceritakan malam ketika perintah evakuasi datang terlambat. Sementara Merapi sudah lebih dulu bergerak, mengirimkan utusannya ke desa-desa di lerengnya. Perintah evakuasi akhirnya datang, tapi suasana desa sudah jauh dari kata tenang. Pagi itu, sirene dari pos pengamatan terdengar putus-putus, seolah ikut ragu memberi peringatan. Petugas mulai naik ke desa, meminta warga segera turun ke barak pengungsian. Sebagian menurut, sebagian lagi masih mengikat ternak, mengunci rumah, dan berharap bisa kembali dalam beberapa hari. Saya membantu semampu saya, membujuk mereka yang masih keras kepala. Namun di dalam hati, saya tahu, waktu yang tersisa tinggal hitungan jam, bukan hari. Menjelang sore, langit di atas Merapi menggelap dengan cara yang tidak wajar. Awan menggumpal rendah, berputar perlahan, berwarna kelabu kehitaman seperti abu yang hidup. Bau belerang semakin kuat, membuat dada terasa sesak. Saat itulah suara gamelan itu terdengar jelas. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Nada pelan, lambat, seperti iringan upacara agung. Warga yang mendengarnya langsung berhenti bergerak. Beberapa ibu menangis, menyebut nama leluhur mereka. Anak-anak memeluk kaki orang tuanya, merasakan ketakutan yang tak bisa mereka pahami. Di ujung desa, saya melihat iring-iringan itu kembali muncul. Sosok-sosok tinggi berpakaian gelap, wajah mereka samar, seolah tertutup asap panas. Di tengah barisan, ada tandu besar bercahaya merah, seperti bara api yang diselimuti kain. Saya tahu apa artinya. Itu bukan sekadar peringatan lagi. Itu penjemputan. Saya berteriak meminta warga segera pergi, jangan menoleh ke belakang. Beberapa mengikuti, tapi ada juga yang terpaku, seperti dihipnotis oleh suara gamelan. Tiba-tiba, tanah bergetar keras. Dentuman dari dalam perut Merapi terdengar, membuat semua orang terjatuh. Batu-batu kecil berloncatan, atap rumah berderak, dan debu mulai turun seperti hujan. Dalam kekacauan itu, saya melihat seorang kakek yang menolak pergi. Ia berdiri menghadap Merapi, tersenyum tenang, seolah menunggu seseorang. Di belakangnya, bayangan hitam perlahan mendekat. Saya berusaha menariknya, tapi tubuhnya terasa berat, seperti menyatu dengan tanah. Dalam sekejap, kabut panas menyelimuti tempat itu. Saat kabut menghilang, kakek itu lenyap, meninggalkan jejak hangus di tanah. Malam turun dengan cepat. Cahaya merah dari puncak Merapi menyala terang, disertai suara gemuruh yang tak putus-putus. Abu turun semakin tebal, menutup desa dalam warna kelabu kematian. Saya akhirnya turun bersama rombongan terakhir warga. Saat menoleh sekali lagi ke arah desa, saya melihat iring-iringan itu berdiri di tepi perkampungan, seolah memastikan tidak ada yang tersisa. Di episode berikutnya, saya akan menceritakan malam paling panjang dalam hidup saya, saat Merapi mulai memuntahkan api dan awan panas.
dan kami hanya bisa berlari, berdoa, dan berharap masih diberi kesempatan hidup. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Langit di atas pengungsian berwarna merah kehitaman, berkedip oleh kilatan cahaya dari puncak Merapi. Setiap beberapa menit, dentuman keras mengguncang tanah, membuat bangunan barak bergetar seperti akan roboh. Warga berkumpul dalam diam. Tidak ada yang berani bercakap keras. Hanya terdengar tangis tertahan, doa yang dibaca lirih, dan suara napas ketakutan. Sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar. Bukan lagi panggilan, melainkan deraungan panjang, seperti makhluk raksasa yang sedang mengamuk. Awan panas mulai meluncur turun dari puncak. Terlihat jelas seperti gelombang api yang bergerak cepat. Petugas berteriak meminta semua orang menjauh, mencari tempat paling aman. Kami berlari dalam kegelapan, diterangi cahaya merah dari Merapi yang memuntahkan isi perutnya. Saat itulah, saya melihat sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Di kejauhan, di jalur lama yang seharusnya sudah kosong, terlihat sosok-sosok berjalan perlahan. Tidak terburu-buru, tidak panik. Mereka berjalan beriringan, seolah tidak terpengaruh oleh awan panas yang meluncur di belakang mereka. Di antara mereka, saya mengenali beberapa wajah. Warga yang sebelumnya menghilang. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuhnya diselimuti cahaya kemerahan. Saya ingin berteriak, memanggil nama mereka. Namun suara saya tertelan oleh gemuruh Merapi. Salah satu dari mereka menoleh ke arah saya. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi saya mengerti pesannya. Gunung Wisnjupuk Jatahe. Detik berikutnya, awan panas menyapu jalur itu. Semua bayangan lenyap dalam cahaya dan panas yang menyilaukan. Kami terus berlari hingga tubuh terasa seperti akan roboh. Saat akhirnya berhenti, saya menoleh ke belakang dan melihat Merapi menyala penuh. Seperti obor raksasa yang membakar langit. Pagi menjelang dengan cahaya suram. Abu menumpuk tebal di tanah, menutup segalanya dalam kesunyian. Desa kami sudah tidak terlihat lagi, hanya hamparan kelabu tanpa bentuk. Di antara reruntuhan itu, saya merasakan satu hal dengan jelas. Erupsi ini belum selesai. Merapi masih lapar. Dan di episode berikutnya, saya akan menceritakan apa yang saya lihat setelah kami kembali ke lereng. Saat desa yang hilang meninggalkan pesan mengerikan, seolah gunung itu belum sepenuhnya melepaskan kami. Beberapa hari setelah erupsi besar itu, suasana pengungsian mulai sedikit tenang. Meski rasa takut belum benar-benar pergi. Petugas mengizinkan beberapa orang, termasuk saya, untuk naik sebentar ke lereng bawah. Tujuannya hanya satu, memastikan apakah masih ada tanda kehidupan yang tersisa. Perjalanan itu terasa seperti masuk ke dunia lain. Pohon-pohon gosong berdiri seperti tiang hitam tanpa daun. Rumah-rumah rata dengan tanah, tertutup abu setebal lutut. Tidak ada suara, bahkan burung pun enggan mendekat. Saat saya menginjakkan kaki di bekas desa, dada saya terasa sesak. Tempat yang dulu ramai kini seperti kuburan raksasa. Di depan rumah saya sendiri, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya dingin. Di atas abu, ada jejak telapak kaki hitam, besar, dan berasap, mengarah ke arah puncak. Jejak yang sama, seperti yang saya lihat sebelum erupsi. Saya mengikuti jejak itu perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi. Di dekat musala kecil yang kini tinggal puing, saya mendengar suara orang berzikir. Pelan, terputus-putus. Padahal jelas, tidak ada satupun warga yang tersisa di sana.
Saya mendekat, jantung berdegup kencang. Di balik kabut abu, saya melihat beberapa sosok duduk bersila. Tubuh mereka setengah tembus pandang, wajahnya kelabu, dan bibir mereka bergerak membaca doa. Salah satu dari mereka menoleh ke arah saya. Itu adalah kakek yang menolak pergi saat evakuasi. "Durung rampung ki," katanya lirih. "Gunung isih jaga tapel wates." Saya gemetar. Saya bertanya dalam hati apa maksudnya semua ini. Kakek itu tersenyum tipis. "Sing slamet kudu eling lan andhap asor. Gunung ora tahu salah." Perlahan, sosok-sosok itu memudar, menyatu dengan abu dan asap. Suara zikir pun menghilang, berganti kesunyian yang menyesakan. Saat saya kembali ke pengungsian, perasaan saya tidak lagi sama. Saya sadar, Merapi bukan hanya menghancurkan, ia juga meninggalkan penjaga baru, jiwa-jiwa yang terikat untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan di episode berikutnya, saya akan menceritakan malam ketika arwah-arwah itu mulai mendatangi pengungsian, membawa pesan yang tidak semua orang sanggup mendengarnya. Malam di pengungsian kembali berubah mencekam. Saat lampu-lampu mulai dipadamkan dan sebagian orang terlelap kelelahan, udara mendadak menjadi dingin dan lembab. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk hingga ke tulang, seperti hawa dari tempat yang tak pernah tersentuh matahari. Saya terbangun karena suara bisikan pelan. Bukan satu, melainkan banyak, saling tumpang tindih, menyebut nama orang-orang yang sedang tidur di sekitar saya. Seorang ibu tiba-tiba menjerit histeris. Ia menunjuk ke sudut barak sambil menangis, mengatakan melihat suaminya berdiri di sana, padahal suaminya sudah dinyatakan hilang sejak malam erupsi. Saya menoleh ke arah yang ditunjuk. Di sana, berdiri bayangan samar, tubuhnya tertutup abu, wajahnya tidak utuh, seperti terbakar sebagian. Ia menatap istrinya dengan mata kosong, lalu menggeleng perlahan. Saya segera membaca doa dengan suara pelan, mencoba menenangkan suasana. Namun bayangan itu tidak pergi. Ia justru melangkah mendekat, meninggalkan jejak abu basah di lantai barak. "Sampun wayahe," bisiknya. Satu persatu, warga mulai terbangun. Beberapa anak menangis histeris, mengatakan ada orang hitam berdiri di dekat tempat tidur mereka. Suara tangis, doa dan ketakutan bercampur menjadi satu. Di luar barak, terdengar suara langkah kaki ramai, seolah banyak orang sedang berjalan bersama. Ketika saya memberanikan diri mengintip, saya melihat puluhan bayangan berdiri di halaman pengungsian. Mereka adalah mereka yang telah dipanggil gunung. Tidak ada amarah di wajah mereka, hanya ketenangan yang aneh. Seperti orang-orang yang telah menerima nasibnya. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menatap saya. "Ki, elingna marang sing urip, ajam baleni salah sing pada." Saya mengangguk dengan tubuh gemetar. Dalam sekejap, semua bayangan itu memudar, seolah tertiup angin malam. Pagi harinya, beberapa warga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuh mereka lemah, mata kosong, dan terus menyebut nama Merapi dalam tidur. Saya tahu, pesan dari gunung sudah disampaikan. Tinggal menunggu apakah manusia mau mendengarnya atau tidak. Dan di episode berikutnya, saya akan menceritakan saat saya dipanggil kembali ke lereng Merapi sendirian untuk menjalankan satu tugas terakhir yang menentukan apakah teror ini benar-benar akan berakhir. Panggilan itu datang pada malam ketiga setelah kejadian di pengungsian. Saya tidak mendengarnya dengan telinga, melainkan merasakannya langsung di dada, seperti dorongan kuat yang tak bisa ditolak. Merapi memanggil saya kembali.
Saya meminta izin kepada petugas untuk naik sebentar ke lereng, dengan alasan mengecek situs lama juru kunci. Entah mengapa, mereka mengizinkan, seolah ada kekuatan lain yang melunakkan hati mereka. Perjalanan saya lakukan sendirian. Malam gelap hanya diterangi senter kecil dan cahaya merah samar dari puncak gunung. Setiap langkah terasa berat, tanah masih hangat, abu beterbangan setiap kali kaki menginjak. Di dekat jalur lama, saya melihat api kecil menyala sendiri di antara batu-batu. Api itu tidak panas, justru memancarkan hawa dingin. Saya tahu itu penunjuk jalan. Saya mengikutinya hingga sampai di sebuah lapangan kecil yang dulu menjadi tempat ritual para juru kunci. Di sana, berdiri sosok kakek berjubah abu-abu yang pernah hadir dalam mimpi saya. Kini wujudnya jelas, matanya dalam, wajahnya penuh retakan seperti tanah kering. "Wis tekan wektumu Ki Sukardi," katanya tenang. "Tugasmu durung rampung." Ia menunjuk ke arah puncak Merapi yang menyala. Saya merasakan getaran kuat, seperti detak jantung raksasa. Kakek itu berkata, keseimbangan telah terganggu oleh keserakahan manusia. Hutan dirusak, jalur dilanggar, dan peringatan diabaikan. Erupsi hanyalah cara gunung mengingatkan. Saya diminta melakukan satu hal terakhir, menyampaikan sumpah penjaga, agar jiwa-jiwa yang terikat bisa beristirahat, dan Merapi kembali tenang. Dengan tangan gemetar, saya duduk bersila dan membaca doa-doa lama yang hampir terlupakan. Angin berputar kencang, membawa suara rintihan dan bisikan dari segala arah. Saat doa terakhir selesai, sosok kakek itu tersenyum. Tubuhnya perlahan berubah menjadi abu dan lenyap tertiup angin. Sesaat kemudian, Merapi mengeluarkan satu gemuruh panjang. Lalu sunyi. Saya pulang menjelang subuh. Tubuh lemas namun hati terasa lebih ringan. Namun saya tahu, masih ada satu kebenaran yang belum terungkap sepenuhnya. Di episode berikutnya, saya akan menceritakan pengakuan terakhir yang saya temukan tentang perjanjian lama antara manusia dan Merapi, yang jika kembali dilanggar, bencana yang lebih besar akan terulang. Pagi setelah ritual itu, Merapi terlihat lebih tenang. Asap masih mengepul, tapi tidak lagi mengamuk. Petugas mengatakan aktivitas gunung mulai menurun, seolah badai besar telah berlalu. Namun bagi saya, ketenangan itu terasa ganjil, terlalu sunyi. Saat membersihkan sisa-sisa barang di pengungsian, saya menemukan sebuah kotak kayu tua di antara tumpukan abu. Kotak itu bukan milik warga manapun. Ukirannya halus, bergambar gunung, manusia, dan sosok-sosok penjaga di sekelilingnya. Di dalamnya terdapat lembaran lontar yang sudah rapuh. Tulisan Jawa kuno memenuhi permukaannya. Saya mengenali sebagian isinya. Itu adalah catatan juru kunci pertama Merapi. Dengan hati-hati saya membaca. Isinya bukan sekadar cerita, melainkan pengakuan dan perjanjian. Tertulis bahwa sejak dulu Merapi bukan gunung biasa. Ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Para juru kunci ditugaskan bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas. Dalam lontar itu disebutkan, jika manusia lupa diri menebang hutan tanpa izin, menggali tanpa doa, mendirikan bangunan di jalur larangan, maka gunung akan mengambil kembali keseimbangannya. Dan yang paling membuat saya gemetar, ada satu kalimat yang digarisbawahi dengan tinta merah pudar. Yen juru kunci meneng, gunung bakal ngomong dewe. Saya sadar, selama ini suara gunung diabaikan. Peringatan dianggap mitos, ritual dianggap kuno.
hingga akhirnya Merapi berbicara dengan caranya sendiri. Malamnya, saya bermimpi lagi. Kali ini tidak ada api atau jeritan. Saya melihat Merapi berdiri seperti manusia raksasa. Wajahnya tenang namun matanya penuh kesedihan. Eling nam marang cerita iki, katanya pelan. Aja nganti dilale kake. Saat terbangun, air mata saya mengalir tanpa sadar. Saya tahu, tugas saya belum selesai. Kesaksian ini harus disampaikan agar menjadi pengingat bagi yang masih hidup. Dan di episode terakhir, saya akan menceritakan keputusan paling berat dalam hidup saya. Tentang mengapa setelah erupsi itu, saya memilih melepaskan jabatan juru kunci dan meninggalkan satu pesan yang tak boleh dilanggar oleh siapapun. Keputusan itu saya ambil pada hari ke-40 setelah erupsi besar Merapi. Saat warga mulai kembali membersihkan sisa-sisa rumah dan mencoba menata hidup dari abu, saya justru merasa langkah saya harus berhenti di sini. Bukan karena takut, melainkan karena tugas saya sebagai saksi sudah selesai. Saya naik sendirian ke batas terakhir yang masih diizinkan. Matahari sore menggantung pucat di balik kabut tipis. Merapi berdiri tenang, namun kewibawaannya justru terasa lebih berat dari sebelumnya. Di tempat ritual lama, saya mengubur kotak kayu berisi lontar itu. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dikembalikan pada penjaganya. Beberapa hal memang tidak boleh diperdagangkan atau dijadikan tontonan. Saya duduk bersila, menunduk dan berbicara dalam hati. Saya berjanji akan menyampaikan kesaksian ini kepada siapapun yang mau mendengar, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Angin tiba-tiba berembus pelan, membawa bau tanah basah dan bunga kantil. Untuk terakhir kalinya, saya merasakan kehadiran para penjaga lama berdiri di sekeliling saya. Tidak menakutkan, justru menenangkan. Sebuah suara terdengar lirih. Bukan dari puncak, melainkan dari dalam diri saya sendiri. Wis cukup ki, saiki giliran manungsa sing eling. Sejak hari itu, saya tidak lagi menyebut diri sebagai juru kunci. Saya hanyalah orang tua biasa yang menyimpan cerita. Namun setiap kali Merapi mengeluarkan asap tipis, atau tanah di lereng terasa hangat tanpa sebab, saya tahu, gunung itu masih berjaga. Kesaksian ini saya sampaikan agar tidak ada lagi yang meremehkan tanda-tanda. Karena Merapi tidak pernah kejam tanpa alasan. Ia hanya berbicara ketika manusia berhenti mendengarkan. Jika suatu hari nanti suara gamelan kembali terdengar dari arah puncak, jika binatang kembali turun tanpa suara, dan angin membawa bau kantil bercampur belerang, ingatlah cerita ini. Karena ketika juru kunci terakhir memilih diam, gunung akan kembali berbicara dengan caranya sendiri.